datang kepada Tuhan. Tentunya hari ini semua keadaan baik, saudara sekalian. Haleluya. Mari kita mau puji nama Tuhan dengan pujian semua baik. Dari semula telah dalam tangan, dalam rencana Tuhan. Rencana indah kau sediakan, masa depan harapan. Apa yang telah kau perbuat dalam hidupku, sungguh terang kau jadikan hidup berarti. Dari semula dalam tangan rencana tidak sediakan, masa depan harapan. Apa yang telah kau perbuat dalam hidupku, sungguh terang kau jadikan hidup berarti. Kau jadikan kita mau masuk di dalam doa pembukaan. Saya minta dengan hormat Bu Yati untuk mana? Salam Bapak-bapak, Ibu-ibu yang terkasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama. Mari kita bersatu dalam berdoa. Amin. Bapak. Halo? Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami kembali boleh ibadah online ini. Semuanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami. Mohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu untuk memimpin ibadah kami dari awal hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Saudara sekalian, semua dalam keadaan baik. Amin. Haleluya. Gimana kita waktu sekarang ini mulai diadakan new normal ya. Mereka bersuka cita, apalagi kita yang sudah diselamatkan jiwa kita ya oleh Tuhan. Kita lebih-lebih bersuka cita. Mari kita mau nyanyikan betapa baiknya Engkau Tuhan.
mulia kasih-Mu Yesus, jiwa diselamatkan. Tanpa baik Kau Tuhan, kasih-Mu dapat bersedia. Tanpa mulia kasih-Mu Yesus, jiwa diselamatkan. Hosana, Tuhan muji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Apa baik Kau kasih-Mu datang bersedia. Tanpa mulia kasih-Mu Yesus, jiwa diselamatkan. Hosana, Tuhan muji Tuhan. Hosana, tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan karena begitu baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Selanjutnya kita mau menyanyikan firman-Mu. Sebentar kita mau masuk di dalam firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Kita mau puji nama Tuhan dengan firman-Mu. Firman-Mu kita bagikan pintu, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagikan pintu, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap di sini. Katakan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Apa kita itu terang bagi jalanku. Apa kita itu terang bagi jalanku. Haleluya, kita sebentar mau masuk firman Tuhan. Saya minta dengan hormat Pak Lim Sunjat doa untuk firman Tuhan. Dimanapun berada, shalom. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang saudara kita akan mendengarkan Tuhan. Tuhan, pada siang hari ini kami mengucap syukur di mana kami boleh beribadah online untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang akan disampaikan supaya dapat menjadi berkat buat kami semua. Buat kami jemaat yang akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon siapkan hati kami supaya menjadi pendengar yang baik dan dapat mendengar firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Selanjutnya saya serahkan pada Bapak Pendeta Berti Toreh untuk menyampaikan. Ya, puji Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Saya bersyukur dan berterima kasih pada pagi hari ini oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Sam,
mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Pada kesempatan yang terbatas melalui online ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Efesus pasal 5, Efesus pasal 5, ayat 16, 17. Ulangi, ayat 15, 16, dan 17. Efesus pasal 5, Efesus pasal 5, ayat 15, 16, 17. Jemaat Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia yang diberkati Tuhan, mari kita dengar bersama-sama firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, sebab itu, ulangi, dan janganlah karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Tema khotbah saya pada kesempatan ini yaitu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kita hidup di masa COVID-19 ini. Sekalipun sudah ada kebijaksanaan baru di mana pemerintah mulai melakukan yang namanya kenormalan baru, normal new. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melihat beberapa hal yang berhubungan dengan pesan Tuhan bagi kita melalui kebenaran firman Tuhan terhadap menghadapi situasi kondisi yang sekarang ini kami percaya sudah mulai menurun. Dan kami percaya dari hari ke hari virus ini semakin dihilangkan oleh Tuhan di bumi Indonesia, terutama di kota Jakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya perlu kembali mengingatkan bahwa beberapa bulan kita mengalami kegiatan yang berpusat di rumah. Pintu kantor ditutup, sehingga semua bekerja di rumah. Pintu sekolah ditutup, semua belajar di rumah. Pintu-pintu ibadah, termasuk pintu gereja, ditutup, dan semua beribadah di rumah, termasuk kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Dengan kata lain, semua pintu ditutup untuk melaksanakan segala aktivitas. Tetapi ada satu pintu yang tidak pernah tertutup bagi orang yang percaya dan mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Sekali lagi, bagi orang yang selalu berharap, bersandar, dan mengandalkan Tuhan, pintu tersebut tidak pernah ditutup oleh Tuhan. Apabila juga kalau kita yang percaya kepada Tuhan, pintu hati kita dibuka, saat ini mendengarkan firman Tuhan, maka pintu yang satu itu akan terus terbuka bagi kita untuk mencurahkan berkat-berkat sorgawi, untuk mencurahkan produk-produk sorgawi, damai sejahtera, ketenangan, ketentraman, sukacita, dan lain-lain. Itulah yang namanya pintu sorga. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau pintu sorga menjadi jaminan bagi kita, ya, untuk memberikan kekuatan kepada kita, ya, di saat kita menghadapi COVID-19 ini, sekalipun sudah mulai masuk kepada
kepada kenormalan yang baru di dalam tatanan kebijaksanaan pemerintah kita, tetapi pintu surga yang menjadi harapan kita selalu memproteksi kita, memperhatikan kita, mengasihi kita dan menolong kita, sehingga imunitas kita semakin kuat, semakin kokoh, semakin kebal, semakin dapat bertahan menghadapi COVID-19 ini, saudara. Apalagi kita punya iman. Iman plus imun, iman plus imun adalah sesuatu kekuatan ilahi yang diberikan kepada kita menghadapi berbagai macam tantangan. Amin. Sekali lagi, beriman plus imun adalah sesuatu kekuatan yang datang dari atas, kekuatan ilahi yang memberikan kemenangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab itu, Alkitab katakan menghadapi COVID-19 ini, kita tetap berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Apapun keadaannya, firman Tuhan adalah jawabannya. Sekali lagi, firman Tuhan adalah jawabannya. Ya, jawabannya. Ayub, di dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 25 dan 26, Ayub 3 ayat 25 dan 26, di situ dikatakan bahwa, ya boleh dibuka, boleh dibaca, boleh dilihat, Ayub, ya, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Karena yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Ya, Ayub mengalami suatu tekanan. Ayub mengalami suatu ketakutan, kecemasan. Bahkan dia katakan, ya, dia sampai gelisah. Apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Apa yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Dia nggak dapat istirahat. Tetapi yang ada ialah kegelisahan. Saudara tahu, secara medis orang kalau takut, kalau cemas, kalau gelisah, itu tidak bisa tidur. Itu tidak bisa istirahat. Ayub berkata demikian. Dan itu tidak mungkin akan mendatangkan suatu kenikmatan hidup untuk menikmati makanan atau minuman. Yang ada adalah pasti suatu ketidakenakan dalam kehidupannya. Ya, kita sering alami seperti itu. Kalau ada rasa kecemasan, ketakutan, kegelisahan, nggak bisa tidur. Ya, nggak bisa makan. Ya, akhirnya imunitas kita berkurang, imunitas kita ya makin menggerogoti kita, kekebalan tubuh berkurang, lalu berbagai macam penyakit masuk, berbagai penyakit datang, termasuk bisa saja bersentuhan dengan orang yang memiliki COVID ini, maka dia akan mengalami wabah corona ini. Sebab itu Tuhan mengajarkan kepada kita menghadapi keadaan seperti ini, jangan takut, jangan gelisah, jangan cemas. Salah satu ayat di dalam kitab Yesaya 41 ayat yang ke-10 yang sudah sering kita dengar, ya, berkata jangan takut. Ya, 41 ayat 10 berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Janji firman Tuhan ini yang disampaikan lewat Nabi Yesaya ini sungguh luar biasa.
Jaminan bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu nggak boleh takut. Ya, memang secara manusia siapa sih yang tidak akan takut menghadapi tantangan? Pasti. Ya, tapi jangan terus-menerus. Jangan roh ketakutan menguasai. Kalau roh ketakutan menguasai kita, apa akan yang terjadi, saudara? Tadi Ayub berkata seperti itu. Kan itu jangan takut. Ya, Tuhan menyertai kita. Tuhan melindungi. Bahkan di ayat terakhir dia katakan bahwa dia akan memegang tangan kanan kita. Kalau dia memegang tangan kanan kita, berarti tangan kirinya yang dia pegang, memegang tangan kanan kita. Saudara, prinsip dasar sebuah kehidupan dalam mengimani Tuhan, dalam percaya kepada Tuhan, yaitu kalau kita yang pegang tangan Tuhan, sewaktu-waktu kita bisa lepaskan tangan Tuhan menurut keinginan hati kita, menurut keinginan daging kita, menurut keinginan duniawi yang kita ingini. Sewaktu-waktu kita lepaskan dan mengikuti keinginan-keinginan tadi. Kalau kita pegang tangan Tuhan, ini perlu kita perhatikan baik-baik. Sewaktu-waktu kita mau melakukan dosa, saudara, keinginan itulah kita lakukan. Kita lepas tangan. Tapi kalau tangan Tuhan memegang tangan kita, apapun segala keinginan kita, maka dia pasti akan tetap menghindarkan kita dari segala keinginan dosa, segala keinginan kejahatan, segala keinginan daging, segala keinginan mata, segala keinginan duniawi, yang semuanya bermuara pada kehidupan yang kekal. Ya, tujuan hidup kita mengikut Tuhan untuk memperoleh hidup yang kekal. Ya, apalagi sebentar lagi kata hamba-hamba Tuhan yang terkenal di dunia, di Indonesia, bahwa Yesus enggak lama lagi datang, bahwa masa rapture tidak lama lagi akan datang. Apakah kita harus terus-menerus hidup seperti sekarang ini, yang hanya hidup tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Tapi saya percaya Jemaat Gereja Sidang Pantekosta di Indonesia, di Jalan Bandengan Utara Jakarta, semuanya hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan tangannya dipegang oleh tangan Tuhan. Amin. Ya, tangan jemaat, tangan kita semuanya dipegang oleh tangan Tuhan, sehingga kita semuanya akan dibawa kepada suatu tempat di mana Tuhan sudah menyiapkan bagi kita. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kembali lagi kepada apa yang Rasul Paulus katakan tadi. Di dalam kitab Efesus pasal 3 ayat yang ke-15 dan 16. Ada 4 hal, saudara yang kasih dalam Yesus. Ada 4 hal. Yang pertama yang kita bisa perhatikan dari ayat yang ke-15, 16, 17. Saya membagi 4 hal yang kita dapat perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup di masa COVID-19, bahkan di era yang disebutkan tadi, kenormalan yang baru. Dikatakan yang pertama, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Yang pertama, jangan bebal dan bodoh. Menghadapi wabah seperti ini, menghadapi keadaan seperti ini, Tuhan mengingatkan kita secara korporat bahwa kita jangan bebal dan bodoh. Tahu nggak apa arti bebal? Kalau bodoh pasti kita sudah tahu. Ya, ada banyak orang Kristen sudah tahu firman,
Ada banyak orang Kristen diingatkan tentang firman. Ya, harus dilakukan. Tetapi dia tetap aja begitu. Hidup dalam dosa dan kejahatan. Hidup dalam penyembahan berhala. Tidak mau melakukan apa yang selalu diingatkan kepada dia tentang firman Tuhan. Ya, aku masih seperti yang dulu. Itu kata lagu dunia. Dari dulu sampai sekarang masih hidup di dalam dosa, kejahatan, penyembahan berhala, dan lain-lain. Sementara sering mendengar firman Tuhan. Inilah yang namanya bebal. Ditambah lagi dengan orang bodoh. Nah, sudah tahu-tahu pemerintah kasih tahu. Gunakan protokol kesehatan. Gunakan protokol kesehatan. Kalau keluar rumah, nggak mau pakai. Ketika kejangkit dengan corona, barulah dia tahu bahwa dia sementara dilindas oleh Corolla. Mobil Corolla. Inilah kebebalan, kebodohan. Di Jawa Timur ada satu desa, ada satu kampung. 2 bulan lalu, kalau nggak salah, atau sebulan yang lalu. Korban COVID dibawa ke kampung. Mereka kuburkan. Lalu mereka gali kembali. Mereka buka, lalu mereka mandikan kembali. Lalu bungkus kembali mayat itu dan dikubur kembali. 3 hari kemudian, 3 hari kemudian, 3 nyawa melayang. 15 orang kejangkit virus. Dan satu kampung terisolasi. Karena apa? Karena kebebalan dan kebodohan. Sudah tahu virus itu berbahaya. Mau mengambil paksa di rumah sakit orang-orang korban virus corona. Apakah ini bukan bebal dan bodoh? Berulang-ulang pemerintah ingatkan, tapi tidak mau melakukannya. Karena itu yang kedua Rasul Paulus katakan di dalam Efesus 5 ini, yang kedua dikatakan harus arif. Ya, harus arif. Kita jemaat, saudara-saudara, semua harus arif. Arif sumbernya dari firman dan petunjuk Roh Kudus. Arif adalah orang yang berhikmat. Arif adalah orang yang bijaksana. Orang pinter, orang pandai belum tentu arif, belum tentu berhikmat, belum tentu bijaksana. Orang yang menggunakan titel profesor, doktor, magister, PhD, dan lain sebagainya, belum tentu arif, berhikmat, dan bijaksana. Tetapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang melakukan firman Tuhan, dan percaya terhadap suara daripada Roh Kudus, akan dianugerahkan kearifan kepada dia. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, pergunakan waktu yang ada. Sebab hari-hari ini adalah hari yang jahat. Pergunakan waktu yang ada. Tuhan menganugerahkan kita waktu. Pertanyaan, selama kita berada di rumah berbulan-bulan lamanya, berapa kali sehari kamu berdoa? Berapa banyak pasal dalam Alkitab yang kamu baca sehari? Berapa banyak pujian penyembahan, waktu yang Tuhan berikan kepadamu untuk menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran? Berapa banyak waktu engkau gunakan bersekutu bersama-sama dengan keluarga di rumahmu masing-masing? Berapa banyak buku-buku rohani yang kau baca selama ada di dalam
COVID ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, saya sering katakan kepada orang-orang yang saya layani, survei membuktikan ketika bangun tidur, ya, ketika bangun tidur, yang banyak pertama kali dicari bukan Tuhan, bukan Tuhan. Dengan kata lain berdoa. Tetapi yang dicarinya ialah HP. Ya, survei membuktikan bahwa ketika dia bangun tidur, yang dicari oleh yang baru bangun tidur itu bukan Tuhan, tetapi HP. Saudara, ini fenomena akhir zaman. Ini gejala yang terjadi bukan kepada anak-anak Tuhan. Ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan. Bukan mencari firman Tuhan di dalam HP. Bukan mencari pengertian-pengertian menurut Alkitab. Tetapi mencari hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah yang disebut keinginan mata, keinginan daging. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Saya katakan kalau hal itu ada terjadi pada saat ini kepada saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya bertobat. Bertobat. Ini akhir zaman. Jangan main-main lagi hidup di dalam kasih Tuhan. Kita sudah mendapatkan anugerah dan luar biasa. Campur tangan Tuhan dalam pemeliharaan Tuhan lagi bagi kita di masa COVID ini. Maka kita harus hargai dan hormati apa yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita. Yang keempat, yang terakhir. Yang keempat, yang terakhir dikatakan, mari kita mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi penderitaan, menghadapi sakit penyakit, menghadapi tantangan dan pergumulan macam-macam. Kembalikan semuanya itu kepada Dia yang menganugerahkan kehidupan. Lalu kemudian kita mencari apa maksud Tuhan bagi kita menghadapi pergumulan seperti ini. Ya, mari kita mengerti kehendak Tuhan. Terutama apa yang disampaikan di dalam Alkitab. Apa yang disampaikan di dalam Alkitab. Itulah yang menjadi pegangan, pedoman. Jangan mengikuti cara-cara dunia. Jangan mengikuti pikiran, pendapat dari orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tetapi perkataan Yesuslah yang menjadi pegangan pedoman bagi kita. Sebab firman Tuhan adalah jiwanya Tuhan. Sekali lagi, firman Tuhan adalah jiwanya Tuhan. Jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan, kehendak, kemauan, emosi, dan lain sebagainya. Berarti kalau kita ingin mengerti pikiran Tuhan, kalau kita ingin mengerti perasaan Tuhan, kalau kita ingin mengerti kehendak Tuhan, kalau kita ingin mengerti kemauan Tuhan, kalau kita ingin mengerti emosinya Tuhan, mari kita banyak membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Jangan biarkan hidup kita setiap hari yang diberikan oleh Tuhan waktu yang cukup luar biasa. Saya kemarin khotbah, saya teringat, saya bilang begini, Tuhan berikan waktu kita Tuhan berikan waktu kita luar biasa. Ya, banyaknya. Tapi kadang-kala kita tidak menghargai dan menghormati waktu itu. Mengerti kehendak Tuhan salah satu yaitu mengerti, memanfaatkan, menggunakan waktu. Saya bilang, kamu kalau datang kepada Tuhan masih cari-cari waktu, ya. Masih cari-cari waktu sebab alasan tunggu ya, saya mau cari waktu dulu untuk datang beribadah. Tunggulah, saya mau cari waktu dulu untuk datang bersekutu, untuk datang ke gereja, saya mau cari waktu dulu. Ya, saya mau cari waktu. Suatu saat akan
akan tiba waktunya di mana Tuhan mau cari waktu untuk datang menolong engkau. Tuhan masih cari-cari waktu, kesempatan. Karena katanya Tuhan sibuk. Ya, Tuhan masih cari-cari waktu. Waduh. Selain kasih dalam Yesus Kristus, kita mengerti kehendak Tuhan, berarti kita menggunakan waktu yang ada. Kita mengerti kehendak Tuhan, berarti kita harus memiliki kearifan. Kita mengerti kehendak Tuhan, karena kita tidak bebal dan tidak bodoh. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Di era COVID-19 ini, jemaat yang diberkati, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengar sebagian daripada isi hati-Mu. Pesan-pesan korporat yang diberitahukan pada pagi hari ini. Buat kami semuanya. Buat jemaat GSPDI Jalan Bandengan Utara Jakarta. Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan dambaan mereka, Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka masing-masing. Tidak ada yang tersembunyi. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam menghadapi masa COVID-19 dan kenormalan yang baru ini, Tuhan. Biarlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, perhatikanlah dengan saksama sesuai dengan kehendak. Kami akan menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu untuk Tuhan pegang sampai selama-lamanya. Sebab itu Tuhan tolong. Kalau ada yang sakit, kami berdoa. Engkau melawat mereka, menyembuhkan mereka oleh bilur-bilur Yesus. Kalau ada yang menghadapi pergumulan masalah jemaat ini ya Tuhan GSPDI, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Tuhan campur tangan. Tuhan anugerahkanlah kasih karunia kepada mereka untuk memberikan pertolongan dan jalan keluar. Kalau ada yang saat ini menghadapi ya Tuhan corona, masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah pendapatan setiap hari untuk kebutuhan hidup sehari-hari di era COVID-19 ini. Tuhan, kami percaya Engkau tidak menutup mata, melainkan Engkau menolong, mengasihi. Tuhan campur tangan, Tuhan turun tangan dan menolong, mengasihi mereka. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada mereka yang menanti-nantikan kedatangan-Mu ya Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan juga senantiasa menganugerahkan kekuatan yang baru dalam kehidupan mereka. Diberkatilah GSPD ini, diberkatilah jemaat ini, diberkatilah gembala sidang, serta semua tua-tua sidang, semua mereka yang bergereja di GSPDI Bandengan Baru. Tuhan tolong mereka, jauhkan dari orang-orang jahat, jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan mereka dari virus corona, dan jauhkan dari segala sesuatu yang tidak menyenangkan hati mereka, serta jauhkan mereka dalam perjalanan mereka dari kecelakaan, marabaya, senggolan, tabrakan. Dan biarlah Tuhan membungkus tutup mereka dengan kuasa darah Yesus. Darah Yesus menutup bungkus. Dan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan mereka. Berikan ketenangan, ketentraman, damai sejahtera dan sukacita bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam hormat dari kami di Kebayoran Lama. Haleluya. Tuhan berkati. Shalom. Halo. Halo. Terima kasih Bapak Pendeta Berti Toreh
untuk firman Tuhan pada hari ini yang luar biasa. Nah, saudara sekalian, mari kita mau masuk di dalam perjamuan suci. Mari kita mau siapkan darah dan tubuh Kristus, dan nanti yang bawakan perjamuan itu Bapak Benar. Kita nyanyikan salibnya, salibnya. Salibnya, salibnya, namanya dosaku Yesus. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus. Bapa kami dalam surga, Tuhan, Tuhan pimpin kami dalam perjamuan-Mu yang kudus, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Angkat roti, saudara-saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara kita makan tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat anggur. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah bagian yang baru yang diteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita makan dan minum darah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudara, saya percaya bahwa perlindungan Tuhan semua sudah diberikan oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tiba saatnya kita mau dengarkan doa-doa sahabat kita. Nanti doa anak,
oleh Ihau. Ya, selanjutnya nanti Ibu Afi. Kami persilahkan. Berdoa. Ayo mulai. Tuhan. Ayo berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kita berdoa buat bangsa Indonesia, buat virus coronanya pergi, biar bisa jalan-jalan, bisa sekolah minggu, bisa ke gereja, bisa lihat meong. Terus berdoain buat Bapak Presiden, buat Bapak Gembala, buat dokter, suster, sehat, semua sehat. Pelindungan Tuhan. Amin. Haleluya, amin. Ya, selanjutnya doa syafaat Ibu Afi. Kami persilahkan. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-berkat-Mu dan pelindungan-Mu kepada kami hingga saat ini. Amin. Terima kasih Tuhan untuk segala apa yang telah kami terima, kami yang dapatkan yang segala berkat karunia-Mu dan pelindungan-Mu dan kehidupan kami, keluarga masing-masing. Bapak, di saat masa-masa sulit ini ya Tuhan, kami berdoa Tuhan Kau beri kami kekuatan. Beri kami hikmat-Mu ya dapat melalui masa-masa sulit ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk negara Indonesia ini ya Tuhan. Di masa-masa COVID ini ya Tuhan. Banyak kesulitan, banyak bencana, banyak ketakutan ya Tuhan yang kami hadapi. Biarlah kami semua dapat berpegang teguh kepadamu ya Tuhan. Memohon pimpinan-Mu agar kami dapat tetap bertahan hingga indah pada waktunya. Kami percaya di dalam Engkau ada jalan keluar bagi setiap masalah kami. Di dalam Engkau ada pengharapan. Dan di dalam Engkau ya Tuhan kami dapat bertahan melalui masa-masa ini. Kami berdoa Tuhan untuk negara ini ya Tuhan. Untuk presiden dan jajarannya Tuhan. Kau berikan hikmat pada mereka ya Bapak untuk dapat memimpin negara ini. Untuk dapat keluar dari masa-masa sulit ini. Untuk dapat mengatasi kesulitan-kesulitan ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk para dokter, suster, dan perawat-perawat yang mungkin kewalahan Tuhan menghadapi pasien-pasien COVID yang begitu banyak. Beri mereka kekuatan, beri mereka penghiburan, beri mereka kesehatan Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk segala fasilitas dalam rumah sakit yang mereka butuhkan agar segalanya Engkau cukupkan ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk masa-masalah ini ya Bapak. Banyak pengangguran, banyak orang-orang yang mungkin kekurangan dan berbuat jahat. Engkau tuntun mereka Tuhan agar mereka bertobat di masa-masa sulit ini agar mereka dapat lebih dekat kepadamu ya Tuhan. Amin. Untuk mempertebal iman percaya mereka. Kami berdoa untuk Indonesia ini Tuhan agar banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan. Agar para napi yang dilepaskan dapat mereka bertobat kepadamu ya Tuhan. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami GSPDI Bandengan ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Samuel Waturangi dan keluarganya. Biarlah Kau beri mereka hikmat marifat di dalam memimpin gereja ini ya Tuhan. Kesehatan untuk keluarganya. Serta para pengerja-pengerjanya ya Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan dapat
tetap mempertebal iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Untuk para jemaat keluarga masing-masing ya Tuhan, setiap masalah yang kami hadapi, biarlah kami berpegang teguh padamu dan memohon jalan keluar hanya padamu ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Kami berdoa untuk mereka yang sakit ya Tuhan. Kiranya Engkau jamah dengan bilur-bilur-Mu, Engkau sembuhkan Tuhan. Kau berikan penghiburan bagi kami semua. Kau buka jalan untuk setiap kami yang kesulitan, untuk setiap kami yang kekurangan ya Tuhan. Kau cukupkan segalanya. Biarlah di masa-masa ini ya Tuhan, kami selalu tetap mengandalkan Engkau ya Tuhan untuk menghadapi kehidupan ini. Terima kasih ya Yesus. Ke dalam tangan-Mu kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih. Pagi ini kita mau berikan pengumuman untuk ibadah selanjutnya, yaitu hari Rabu tanggal 24 Juni jam 19 atau jam 7 malam. Untuk selanjutnya kita mau tutup dengan doa oleh Bapak. Sidang jemaat yang kasih Tuhan, mari kita berdoa. Sebelumnya saya mengucap syukur, terima kasih buat hambanya Pendeta Berti Toreh yang sudah melayani kita pada hari ini. Terima kasih, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita doa. Bapa kami dalam surga yang dikasihi, pada pagi ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah mereka mendapatkan perlindungan dari-Mu Tuhan. Kedamaian dan kesejahteraan dalam rumah tangga masing-masing. Dijauhkan dari orang-orang jahat. Dijauhkan dari segala penyakit. Dijauhkan Tuhan dari segala kejahatan Tuhan. Perlindungan-Mu Tuhan biarlah senantiasa menyertai kami. Saudara yang kasih Tuhan, marilah sebentar kita akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah Roh Kudus senantiasa menyertai kita hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati semua. Berkati. Haleluya. Berkati Pak Markal. Terima kasih Pak Betty. Sama-sama Tuhan berkati. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya. Tuhan berkati. Ya, sama-sama. Haleluya. Haleluya. Ya. Puji Tuhan. Hei, Ibu kita. Sudah. Nah, salam. Oke, Tuhan berkati. Sampai nanti Rabu. Terima kasih. Terima kasih. Om Limsun ya, terima kasih Pak Henry. Terima kasih. Sampai ketemu Rabu. Dewi, sehat Wi. Juliana, apa kabar? Baik.